Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi Mari Mengenal Zakat, memahami hakikat dan manfaat zakat di dalam Islam. Silahkan disimak materi berikut. Makna zakat secara bahasa, zakat berasal dari kata zakka, yuzaki yang berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan mustahik dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan kepedulian sosial dan menciptakan kedamaian jiwa. Selanjutnya, makna zakat secara umum yakni zakat merupakan kewajiban di dalam Islam untuk membersihkan harta dengan memberikan sebagian kepada yang berhak sesuai dengan aturan syariat. Membentuk kesadaran bahwa berbagi harta dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melatih kejujuran dan tanggung jawab. Siapakah yang berhak menerima zakat? Ada beberapa golongan. Yang pertama, fakir, yakni orang yang tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, yakni orang miskin dengan kekurangan harta tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan yang selanjutnya, yakni amilin, yaitu panitia zakat yang mengurus pengumpulan, penerimaan, dan penyaluran zakat. Yang keempat, yakni mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanan. Yang kelima, rikob atau hamba sahaya, yakni budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan tebusan. Selanjutnya, yakni gharim atau orang yang berhutang, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya. Yang selanjutnya, yakni fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk kepentingan agama seperti pendidik lembaga sosial ataupun pendidikan. Dan yang terakhir, yakni ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Selanjutnya, syarat wajib zakat, yakni beragama Islam, kemudian balik atau dewasa, berakal sehat, merdeka, milik penuh, mencapai nisab dan berlalu selama 1 tahun atau disebut dengan haul. Untuk syarat harta yang wajib dizakati, yang pertama hartanya merupakan harta yang halal dan baik. Selanjutnya, harta tersebut juga merupakan harta milik sendiri dan sudah mencapai nisab atau batas minimal tertentu dan sudah mencapai haul atau dimiliki selama 1 tahun. Selanjutnya, dalam rukun zakat, itu yang pertama adanya niat ketika menunaikan zakat secara lisan. Kemudian adanya muzaki, yaitu pemberi zakat, dan adanya mustahik atau penerima zakat. Yang terakhir yaitu adanya harta yang dizakati. Selanjutnya, jenis-jenis zakat yakni ada 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah, diwajibkan untuk setiap jiwa membersihkan diri dari dosa. Dan yang kedua yakni zakat mal, merupakan zakat yang dikeluarkan atas harta kekayaan yang dimiliki. Untuk kadar dan waktu zakat fitrah, yang pertama kadarnya adalah sama dengan 1 so, atau kalau di Indonesia itu sama dengan 2,5 kg berupa makanan pokok seperti kurma, gandum ataupun beras. Sedangkan untuk waktunya itu sendiri, zakat fitrah dilaksanakan selama bulan Ramadan. Berikut adalah jenis zakat, ketentuan, dan nisabnya. Yang pertama zakat fitrah, yakni wajib bagi setiap jiwa atau muslim dan dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa makanan pokok atau uang setara.
dengan nisab 2,5 kg atau 3,1 liter makanan pokok. Selanjutnya, binatang ternak yang merupakan milik sendiri telah mencapai 1 tahun digembalakan di tempat umum dan tidak digunakan sebagai alat produksi. Dengan nisab untuk unta sudah mencapai 5 ekor, sapi sudah mencapai 30 ekor, dan kambing sudah mencapai 40 ekor. Kemudian, untuk harta perniagaan itu merupakan milik sendiri, kepemilikannya selama 1 tahun penuh, kemudian untuk perdagangan, bebas dari utang, dan dapat dibayar dengan uang atau barang, dan nisabnya setara dengan 85 gram emas. Selanjutnya, hasil pertanian. Hasil usaha manusia mencapai nisab zakat 10% apabila tanpa biaya pengolahan dan 5% apabila adanya biaya pengolahan dengan nisab 652,8 kg. Selanjutnya, ada yang disebut dengan emas dan perak. Nah, emas dan perak ini haruslah emas dan perak milik sendiri yang mencapai 1 tahun bebas dari utang dan kadar zakatnya adalah 2,5% dengan nisab emas 85 gram dan perak 595 gram. Selanjutnya, ada hasil tambang, yakni benda bernilai ekonomis dari penambangan seperti logam, batu bara, minyak, dan lainnya dengan nisab yang tidak dipersyaratkan nisab dan haulnya. Selanjutnya, barang temuan yang ditemukan tanpa pemilik dengan bernilai dan nisabnya tidak dipersyaratkan nisab dan haulnya itu sendiri. Dari serangkaian materi tentang zakat, mari kita ambil bersama hikmah membayar zakat. Yang utama yakni terdiri dari 3 poin. Yang pertama tentang syukur, yaitu menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dititipkan kepada kita, yakni berupa kekayaan. Yang kedua, untuk menjaga kesucian diri dengan menyucikan diri dari dosa dan menumbuhkan akhlak mulia berdasarkan berbagi lewat zakat. Kemudian yang ketiga yakni makna tolong-menolong dengan membantu dan membangun kerukunan untuk membantu kaum du'afa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah rangkaian materi tentang zakat. Semoga harta yang ada pada diri kita dan keluarga kita menjadi harta yang suci. Kemudian kita dapat berbagi dari harta tersebut dengan jalan yang baik sehingga bermanfaat untuk sesama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.